Tatanan baru hidup di tengah COVID-19 atau yang kita kenal dengan new normal terus disosialisasikan oleh pemerintah. Skenario hidup new normal pun tengah disiapkan. Salah satu alasan pelonggaran PSBB dan juga transisi menuju new normal harus dilakukan adalah tentu pertimbangan perekonomian. Di sisi yang lain, bayang-bayang ancaman semakin banyaknya kasus positif dan ancaman gelombang kedua dengan memberlakukan new normal menghantui masyarakat di tengah pandemi saat ini. Benarkah new normal berpotensi menjadi pemicu gelombang kedua pandemi? Dan bagaimana pula dari sisi ekonomi melihat kebijakan memberlakukan new normal ini? Apakah ini bisa menjadi insentif untuk memperbaiki ekonomi kita yang sempat goyah karena adanya wabah? Kita akan coba bahas pada malam hari ini. Ada Mbak Mia Miranti, ahli mikrobiologi Universitas Padjadjaran. Mbak Mia, selamat malam. Selamat malam. Baik, Mbak Mia, ada juga Mas Bima Yudhistira, peneliti dari Indef. Selamat malam, Mas Bima. Selamat malam. Baik, nanti Mas Bima akan banyak mungkin bicara tentang dari sisi ekonomi ya, melihat kebijakan new normal ini. Tapi saya akan ke Mbak Mia terlebih dahulu. Mbak Mia, di tengah pandemi saat ini kita akan menghadapi era new normal. Pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB dan juga sudah mulai membuat narasi untuk hidup dengan COVID-19 begitu. Kemudian masyarakat juga ditakutkan adanya gelombang kedua misalnya. Dari pandangan Anda, apakah memang potensi ataupun ancaman gelombang kedua ini nyata adanya jika new normal diberlakukan dan kita memang harus hidup berdampingan dengan COVID-19? Kalau menurut pandangan saya, kemungkinan untuk gelombang kedua ini memungkinkan kalau untuk di Indonesia. Jadi melihat perkembangan COVID-19 di dunia sekarang, penyebaran COVID ini masih masif ya. Jadi dalam keadaan penyebaran COVID ini masih masif, tiba-tiba kita membuka new normal gitu. Jadi itu perlu dipertimbangkan matang-matang sebelum keputusan itu diambil. Itu kalau menurut pandangan saya gitu, Pak. Oke. Ya. Oke. Tapi indikatornya apa, Mbak Mia? Anda mengatakan bahwa mungkin saja bahwa ada ancaman gelombang kedua, baik secara saintifik ya, atau melihat kurvanya mungkin, atau melihat perilaku masyarakat kita. Apa indikator sehingga kemudian bisa saja kemudian new normal ini berbahaya dan justru menjadi ancaman untuk gelombang kedua COVID-19? Oke, kalau saya melihat new normal ini menjadi ancaman yang untuk gelombang kedua, karena terutama di perilaku masyarakat kita. Jadi perilaku masyarakat kita ini masih bisa masih terlalu permisif gitu ya kelihatannya. Jadi mereka masih belum menyadari bahaya tentang COVID-19 ini gitu. Jadi edukasi terhadap masyarakat sebelum new normal ini dibuka justru lebih penting bagaimana melindungi dulu masyarakat sebelum kita memberlakukan new normal. Itu mungkin yang dalam bayangan saya mungkin seperti itu, Pak. Oke, permisifnya seperti apa, Mbak Mia? Mungkin bisa dijelaskan secara detail masyarakat kita yang Anda lihat seperti apa dalam menghadapi COVID-19 ini? Apakah memang masih menganggap remeh kah atau bagaimana? Saya melihat cenderung masih menganggap remeh. Salah satu contoh berita yang saya baca sekitar hari Minggu kalau nggak salah, itu ada cerita bahwa dalam kondisi masih PSBB ini masyarakat sudah mulai piknik ke puncak gitu. Jadi di situ saya menyadari bahwa masyarakat kita ini masih permisif menghadapi gelombang COVID-19 ini. Jadi sebetulnya yang berteriak-teriak karena takut soal COVID-19 ini lebih ke tenaga medis dan saintis kelihatannya. Karena masyarakat kita kelihatannya masih terlalu santai gitulah menghadapi COVID-19 ini. Itu yang dari pandangan saya. Oke, tapi di sisi lain kan kita tahu bahwa pemerintah sudah menyiapkan atau tengah menyiapkan skenario new normal ya dengan beragam pertimbangan atau mungkin karena faktor ekonomi misalnya. Ada protokol-protokol kesehatan yang diberlakukan kan. Sebetulnya secara regulasi sudah ada sih. Nah, seberapa besar itu bisa membantu atau bisa mengerem ya ancaman gelombang kedua tadi itu? Pada prinsipnya masyarakat ini harus mengikuti protokol. Jadi harus tegas mengikuti protokol, kemudian pemerintah juga tegas menerapkan aturannya. Kemudian yang berikutnya adalah membangkitkan empati masyarakat bahwa kita berpikir sebagai OTG, orang tanpa gejala. Di mana potensi kita untuk menularkan dan potensi kita untuk ditularkan ini tinggi. Jadi kalau masyarakat kita dibangun empatinya bahwa dia adalah sebagai OTG, kemungkinan untuk mengikuti protokol
kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, dan pemerintah juga tegas dengan aturan protokol tersebut. Sebetulnya ketakutan akan gelombang kedua mungkin tidak terjadi, tapi ya ini masalahnya itu ketegasan untuk penerapan protokol tersebut gitu. Ya, ketegasan protokol kesehatan itu diberlakukan ya, baik oleh regulator dan juga oleh masyarakat yang kemudian mengikuti. Tadi Anda katakan soal bahaya juga, artinya memang seberapa bahaya sih Mbak new normal ini diberlakukan untuk ancaman gelombang kedua? Saya takutnya justru new normal ini mulainya ke arah ke tempat yang kerumunan orang, yang akan terjadinya klaster-klaster baru. Itu yang paling saya takutkan. Karena begitu masyarakat di loss, itu bisa jadi timbul klaster baru untuk penyebaran COVID lagi gitu. Apalagi di Indonesia ini pengetesan rapid test untuk masyarakat Indonesia ini masih kurang. Kalau kita lihat dari data pengukuran penularan COVID-19 di Indonesia itu baru sekitar 1.253 penduduk yang dites per sejuta penduduk Indonesia. Sedangkan kita tahu bahwa Indonesia ini kan negara dengan jumlah penduduk keempat tertinggi di dunia. Jadi dengan rapid test juga yang masih sedikit, sampai saat ini kelihatannya potensi bahwa masyarakat kita tertular COVID-19 ini masih tinggi. Dalam kondisi ini kita belum ketemu, tiba-tiba udah dibuka lagi new normal. Mungkin itu yang menjadi keprihatinan saya, mungkin kalau sebagai peneliti. Ya. Oke, baik. Menarik Mbak Mia, Anda tahan dulu, saya ke Mas Bima. Kalau begitu Mas Bima, kita masih bicara soal bahaya. Tadi bahaya dari segi keilmuan Mbak Mia Miranti, ya, ahli mikrobiologi, ketika nantinya ada reopening kehidupan new normal, sementara kurvanya masih fluktuatif, melihat juga masyarakat juga masih permisif tadi Mbak Mia katakan. Kalau secara ekonomi Mbak Bima, Mas Bima bagaimana? Karena kalau klaim pemerintah kan sebetulnya membuka reopening ini lagi karena tidak ada pilihan, karena justru untuk menyelamatkan perekonomian. Pandangan Anda kalau dari segi ekonomi ketika membuka new normal ini, apakah memang itu bisa menjadi insentif untuk menghidupkan kembali perekonomian atau justru sebaliknya? Nah ini dia nih, tadi saya sangat sepakat bahwa ada resiko gelombang kedua dengan jumlah korban yang lebih banyak gitu ya, poinnya di situ. Sehingga kalau new normal dibuka terlalu terburu-buru, ini bukan insentif bagi para pelaku usaha, tapi justru ini bisa blunder. Jadi ketika satu tempat perbelanjaan misalkan dibuka secara buru-buru begitu ya, pelonggaran 5 fase itu kan juga dilakukan pada bulan Juni ini, termasuk pusat perbelanjaan seperti mal. Dan kita tahu bahwa konsumen yang daya belinya cukup bagus itu adalah kelas menengah dan atas. Dan ini kebetulan adalah konsumen yang sangat memperhatikan sekali isu-isu kesehatan. Jadi ketika dipaksakan ada pandemi jilid kedua, yang tadinya sudah mulai tumbuh kepercayaannya untuk berbelanja, tapi karena di situ masih ada pandemi, masih ada virus berkeliaran, ini bisa mengganggu sekali, membuat krisis yang ketiga, krisis ekonomi, krisis kesehatan. Yang dikhawatirkan krisis ketiga adalah krisis psikologis dari konsumen. Jadi konsumen jadi justru malas untuk keluar sama sekali. Nah ini yang justru memperlambat recovery. Nanti huruf recovery-nya bukan huruf V, tapi huruf W. Jadi seakan naik dalam jangka pendek, turun lagi, baru kemudian recovery-nya berjalan lebih lambat. Oke, itu dengan catatan kalau ada resiko gelombang kedua tadi. Tapi kalau misalnya new normal berjalan dengan baik, protokol kesehatan dilakukan secara maksimal, masyarakat disiplin, apakah resiko-resiko tadi itu yang tadi Anda katakan masih mungkin terjadi, atau memang justru bisa jadi sebaliknya, karena ya memang kembali akhirnya tidak punya pilihan lagi karena masyarakat tetap harus melakukan aktivitas perekonomian, ini juga harus segera dibuka, atau seperti apa? Tapi dibahas nanti ya Mas Bima dan juga Mbak Mia. Kita break terlebih dahulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Saya lanjutkan kembali bersama dengan Mbak Mia dan juga Mas Bima. Perlu kami sampaikan juga, kami sebelumnya sudah terkonfirmasi bergabung bersama dengan kami Dhani Amrul Ihdan, tenaga ahli utama dari Kantor Staf Kepresidenan, namun kemudian tidak jadi bergabung dalam diskusi karena ada satu alasan dan lain sebagainya. Kami akan lanjutkan bersama dengan Mas Bima terlebih dahulu. Mas Bima, bagaimana kalau kemudian resiko atau ancaman yang
kita takutkan bersama bahwa ada gelombang kedua tidak terjadi. Apakah kemudian secara perekonomian ini sudah tepat dilakukan untuk membuka kembali perekonomian atau new normal tadi, atau masih ini dalam kategori terburu-buru menurut Anda? Halo Mas Bima. Ya, Ya, bisa mendengar suara saya Mas Bima? bisa. Oke, baik Mas Bima, saya ulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana kalau kemudian apa yang kita takutkan ketika tidak ada ancaman gelombang kedua atau resiko tadi, apakah memang sudah tepat juga untuk membuka new normal lagi, reopening lagi kehidupan perekonomian? Oke, sekarang begini, sekarang itu kan sangat idealis begitu ya, protokol kesehatan dipatuhi, disiplin. Kita tahu realitanya tidak seperti itu. Nah, sekarang yang pertanyaannya adalah ketika new normal ini sebenarnya bagi beberapa sektor itu pada waktu awal pandemi itu sudah melakukan new normal, khususnya sektor jasa. Mereka nggak usah disuruh new normal, rapat-rapat online itu bahkan sebelum adanya pandemi juga bisa melakukan itu. Tapi kita bisa lihat misalkan UMKM hanya 13% yang terhubung di platform digital. Berarti 87% sisanya masih analog atau masih konvensional. Nah, UMKM yang berjualan secara konvensional ketika harus mematuhi protokol kesehatan, berarti dia harus ada biaya operasional yang lebih mahal. Kalau saya sih nggak khawatir sama bisnis yang menengah dan besar ya, karena mereka punya cukup cash flow, cukup dana untuk misalkan penyediaan APD, ruangan kantornya juga besar, jadi jaga jarak itu nggak ada masalah. Tapi kalau warung-warung kecil dan segala macam, itu pastinya ada tambahan biaya. Nah ini siapa yang akan menanggung tambahan biaya ini gitu ya? Disinilah new normal artinya stimulusnya juga new normal gitu. Jangan stimulusnya masih konvensional. Nah ini yang jadi masalah. Harusnya kan misalkan dari sisi protokol kesehatan UMKM itu sudah dibantu, tapi itu belum dimasukkan ke dalam stimulus yang terbaru. Begitu juga kemudian bagaimana di era digital, kalau mau mensupport benar-benar new normal, sektor yang analog tadi dipercepat untuk digitalisasi. Kasihkah misalkan subsidi internet ya, seperti di Malaysia tuh 50 GB per orang maksimum per hari. Jadi ini yang kita butuhkan gitu. Jadi jangan hanya bilang new normal, himbauan, tapi insentif dan stimulus bagi sektor mikro dan kecil ini yang ketinggalan di belakang gitu. Padahal new normal artinya biaya baru, tapi belum tentu ada pemasukan baru yang signifikan jumlahnya. Oke, jadi usaha-usaha mikro kecil ini yang paling berbahaya sebetulnya ketika dibuka kembali, tapi memang tidak punya kemampuan untuk bisa menerapkan protokol-protokol kesehatan yang tadi Anda maksud, atau seperti apa? Betul sekali. Jadi yang dikhawatirkan adalah ketika memaksakan new normal, apalagi new normal Indonesia sekali lagi beda dengan Vietnam ya. Vietnam angka kematian 0 baru diperlonggar ya. Nah untuk normal yang versi Indonesia ini, maka yang rentan adalah kelas yang menengah ke bawah. Yang susah sekali untuk mengikuti himbauan-himbauan tadi. Kenapa? Karena setiap himbauan ada konsekuensi biaya. Nah ini yang harusnya diproteksi, kalau enggak nanti kesenjangannya akan semakin lebar. Oke, saya ke Mbak Mia lagi. Mbak Mia, menarik kalau kita kembali membahas soal ancaman gelombang kedua yang tadi juga Anda katakan mungkin saja terjadi melihat perilaku masyarakat kita yang tampaknya masih belum begitu menganggap ini adalah hal yang menakutkan begitu ya, COVID-19 ini sepanjang PSBB kemarin dan sebagainya. Mungkin Anda bisa gambarkan kepada kami seberapa menakutkan sebetulnya COVID-19 ini agar kita perlu sampaikan lagi kepada masyarakat, kalaupun nanti masuk ke era new normal, kita betul-betul sadar dihadapkan dengan virus yang sedemikian berbahayanya. Mungkin dari pandangan keilmuan Anda bisa menyampaikan kepada kami. Pada prinsipnya virus ini selalu mencari inangnya. Jadi dia bisa istilahnya berkembang biak itu di dalam tubuh inangnya. Nah sebetulnya pembatasan sosial berskala besar kemarin adalah bagaimana kita memutus rantai supaya virus ini tidak mendapatkan inangnya gitu. Nah sekarang kalau masalahnya new normal dibuka lagi, si virus ini berarti punya kesempatan untuk mencari inangnya lagi. Jadi istilahnya masyarakat yang tadinya sehat karena tadinya tertahan di rumah misalnya, tiba-tiba jadi keluar lagi sebetulnya ke sana. Nah kemudian seberapa besar bahaya virus ini sebetulnya banyak orang yang mengatakan bahwa ini hanya flu biasa, katanya hanya flu biasa. Tetapi kalau yang namanya flu biasa
itu tidak mungkin ada gejala sampai menimbulkan pneumonia pada beberapa orang yang rentan. Jadi gejala virus ini sama seperti orang mendapatkan pneumonia, tetapi pneumonianya kalau pada bakteri itu kita bisa obati dengan antibiotik, tapi kalau karena virus ini nggak bisa. Nah kemudian ada beberapa orang yang mempunyai penyakit bawaan itu yang mungkin banyak yang tidak tertolong karena memang sifat virus ini mungkin bisa dikatakan 1000 wajah kata beberapa jurnal internasional, karena yang tadinya kasusnya ringan hanya seperti flu biasa, tiba-tiba dalam beberapa hari dia sudah menjadi parah. Nah ini mungkin yang sangat menakutkan dari virus ini, dan kemudian yang jadi masalah penyebaran dari virus ini yang paling gampang adalah kontak dan melalui transmisi udara. Jadi mau tidak mau melalui transmisi udara dan kontak. Jaga jarak itu adalah salah satu mekanisme supaya pada saat kita bersin droplet atau partikel dari virus ini tidak sampai menyebar atau menular ke orang lain. Mungkin itu yang tidak ada, dan yang paling menakutkan dari virus ini sampai saat ini belum bisa ditemukan vaksinnya dan obatnya belum ada. Nah, kenapa vaksin untuk virus ini juga sulit ditemukan? Karena kemampuan virus ini bermutasi. Mutasinya ini sedemikian cepat karena si virus ini pada prinsipnya adalah dia adaptif dalam mencari inangnya. Jadi pembuatan vaksin untuk mengatasi virus ini masih sulit dilakukan. Mungkin itu yang ditakutkan oleh para ilmuwan untuk saat ini mungkin. Oke. Itu mungkin Mas ya. Iya. Anda katakan virus ini punya 1000 wajah ya, dan mutasinya juga sangat begitu cepat. Dari protokol-protokol yang telah dibuat oleh pemerintah begitu atau himbauan-himbauan, apakah itu sudah cukup sebetulnya untuk bisa menghindari kita agar terpapar dari virus ini? Katakanlah protokol-protokol kesehatan yang dibuat, apakah itu sudah cukup untuk bisa membatasi kita atau menghindari kita dari penyebaran virus yang tadi Anda katakan begitu cepat tadi, Mbak Amia? Kalau untuk protokol kesehatan itu kalau saya lihat sebetulnya sangat ideal. Jadi sebetulnya selama itu dipraktekkan itu ideal, tapi yang masalah lagi terpulang ke disiplin diri. Saya agak kurang yakin dengan kemampuan disiplin diri masyarakat Indonesia. Jadi sebetulnya kuncinya di disiplin. Kalau disiplin diri ini kita terapkan, insya Allah sebetulnya gelombang kedua mungkin tidak akan keluar. Nah kemudian satu lagi yang mungkin harus ditegaskan oleh pemerintah juga, selain tadi kalau disiplin diri sulit berarti harus ada ketegasan dari pemerintah untuk menerapkannya gitu, memaksakan penerapannya. Dan yang kedua mungkin membangun empati di masyarakat yang tadi saya katakan dari awal, selalu berpikir bahwa kita adalah OTG, orang tanpa gejala. Jadi supaya kita selalu punya penjagaan diri bahwa kita tuh mungkin bisa menularkan pada orang lain atau mungkin orang lain bisa menularkan pada kita. Nah kalau empati itu bisa dibangun, kelihatannya gelombang kedua kemungkinan bisa terlewati lah di Indonesia. Itu mungkin kalau menurut pandangan saya. Oke. Mbak Mia, apakah sebetulnya kita sudah siap untuk masuk era new normal berhadapan dengan virus ini? Selama disiplin masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan ini belum dipenuhi, saya masih ragu sebetulnya kalau dalam hal ini. Itu aja mungkin. Oke, Anda masih ragu. Baik, masih ragu, saya ke Mas Bima. Mas Bima, terakhir ke Anda, seberapa dalam kita bisa terjun secara perekonomian kalau kemudian, mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak tentu saja, kalau kemudian ancaman gelombang kedua begitu nyata di depan mata dan bisa terjadi tanpa diantisipasi oleh pemerintah? Bank Dunia itu sudah memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi bisa 0% atau tidak ada pertumbuhan sama sekali di 2020. Itu asumsinya kan belum ada pelonggaran dilakukan. Tapi kalau kita melihat ada kemungkinan gelombang kedua, kemungkinan besar ekonomi kita akan minus sampai 2%. Dan satu hal lagi tadi berkaitan dengan disiplin masyarakat, orang itu akan menuruti pemerintah kalau kompensasi dan stimulusnya itu cukup. Jadi dari awal itu permasalahannya. Oke, jadi apa yang perlu disiapkan oleh pemerintah ketika memasuki era new normal ini dari sisi perekonomian, Mas Bima? New normal artinya new policy atau kebijakan yang baru. Jadi jangan pakai cara-cara kebijakan yang konvensional untuk menghadapi situasi yang benar-benar baru. Nah itu salah satunya stimulusnya jangan itu aja ya, jangan suntik BUMN, tapi justru lebih menyuntik bagaimana UMKM bisa memenuhi protokol kesehatan tadi, bagaimana infrastruktur internet itu diperbaiki, dan UMKM bisa menikmati digitalisasi di era new normal dengan cost yang lebih murah, tapi jangkauan pasar yang lebih luas. Itu kuncinya. Baik,
Terima kasih banyak Mas Bima Yudhistira, peneliti dari Indef, Mbak Mia Miranti, ahli mikrobiologi dari Universitas Padjadjaran sudah berbagi informasi dan juga insight kepada kami semua. Mudah-mudahan apa yang kita khawatirkan tidak terjadi, tapi tidak ada salah juga kalau pemerintah kemudian menyiapkan dan juga mengantisipasi hal-hal yang paling buruk yang tadi juga sudah kita bahas bersama. Terima kasih banyak Mbak Mia dan juga Mas Bima.